Record. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak. Oke, sambil nunggu temannya, diisi dulu absensi yang pertemuan ketujuh ya. Berarti Pak kita hari ini ngisi absensi 2. Iya. Full test. Full test. Audi gimana? Udah diinstal belum? Belum, Pak. Nggak muat kayaknya laptopnya, Pak. Astaga. Dibuang aja program yang lama. Kan kalian nggak belajar pemrograman Visual Studio lagi? Belajar? Enggak kan? Semester 3-nya itu. Dibuang lah itu program yang belum nggak dipakai. Jangan-jangan pemrograman Visual Studio kan nggak ada di laptopnya. Ya kan? Audi? Mana ini yang lain? Kalian nggak mau ikut webinar? Ada ini webinar. Halo? 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 Halo. Kalian nggak mau ikut webinar itu yang Bapak kirim? Kita mulai aja. Belum ada yang masuk ini, masih sedikit. Halo, Aulia. Mulai aja Pak. Oke. Mana tadi? Si Kesia pun belum masuk. Oke, sambil nunggu yang lain, kita mulai aja. Jadi kita lanjutkan yang tadi, bagaimanakah jika kalian ingin mendesainnya sesuai yang kalian inginkan.
Oke, maaf ya. Kita lanjut ya. Tadi ada siswa. Oke, selanjutnya bagaimana jika kalian ingin merancang halaman ini? Misalnya kita membuat teks seperti ini, nama, kemudian mengedit namanya. Misalnya ini kan edit teks 1, edit teks 1. Jadi nama misal Bapak contohkan. Sini namanya text view, ID-nya. Kemudian pada ID-nya dibuat name-nya nama, pada caption-nya dibuat nama. Begitu juga pada edit text 1 di sini dia dibuat itunya penamaannya nanti ada, di sini tidak dibuatnya. Dia masih namanya text view 1, nggak digantinya. Oke, kita buat saja. Jadi dia hampir mirip seperti pemrograman Visual Studio. Masih ingat kan pemrograman Visual Studio? Masih? Agak Bapak besarkan ya. Oke. Kelihatan kah ini layarnya? Oke, yang pertama kali ini hello world-nya kita hapus saja. Maka kalian bisa memilih teks yang di atas ini. Ada apa ini? Ada text view. Kecil-kecil dia memang kan. Ada large, ada medium, ada small. Maka yang kalian pilih serah. Mau large pun bisa. Misalnya large untuk judul. Ya kan? Apa mau kita buat? Misalnya. Nah, misalnya kita membuat namanya. Ini kalian klik kanan. Kemudian pilih edit text. Kelihatan? Ada edit text, ada edit ID kan? Kita pilih edit text. Maka misalnya kita buat data mahasiswa. Oke. Sudah kelihatan kan? Nah, kita geser ke tengah. Sudah? Maka di sini bisa kalian lihat pada activity main XML-nya atau kalian double klik di sini di data mahasiswanya. Double klik. Nah, tampillah seperti ini. Sudah? Jadi yang perlu kalian perhatikan, lihat pada ID-nya ini namanya masih text view 1. Betul? Kemudian nama teksnya data mahasiswa. Nah, di situ bebas mau kalian pakai text view 1 atau mau kalian ganti. Jadi misalnya Bapak ganti nama ID-nya jadi TV data mahasiswa. TV ini artinya text view, ya. Biasakan menggunakan singkatan kedua hurufnya. Sama macam di pemrograman Visual Studio, ya kan, pemrograman Visual Basic. Misalnya BTN cetak, kan? BTN cetak. Oke, kemudian di sini kita buat BTE TV text view atau TV data mahasiswa atau TV data juga bisa. Oke, kita balik ke graphical layout, pilih aja yang ini. Kalian klik, balik lagi, sudah. Selanjutnya kita mau membuat nama. Nah, maka gunakanlah
ini small text yang Bapak tanda ini, tarik aja. Jadi misalnya nama mau kita buat, ini rapikan aja biar nggak lar-lar lagi. Nah, kenapa dia lar-lar? Ntar ya. Oke, maka kalian klik kanan, pilih edit text. Misalnya kita buat apa? Nama. Oke, tampil dia nama. Kelihatan? Kelihatan tidak? Kelihatan, Pak. Tapi ya, Bapak lihat dulu ada yang antri nggak? Kenapa jadi dikit ya yang masuk? Oke. Nama tadi kan, klik kanan, kita mau edit ID. Maka di sini kita ganti jadi TV nama. Oke, begitulah untuk penamaan-penamaannya. Sudah? Terus apa lagi misalnya mau kalian buat? Ayo, misalnya mau buat apa nih? NIM, Pak. Hah? NIM mahasiswa. Name. Boleh. Maka pilih dari text field. Kemudian pilih dari form widget. Kemudian pilih lagi small. Kemudian buat name. Klik kanan, pilih edit text, kemudian ganti name. Oke. Kemudian klik kanan lagi, pilih edit ID, buat namanya CV name. Oke, untuk melihat hasilnya bagaimana? Double klik aja. Nah, inilah yang kita rubah tadi. Misalnya yang pertama tadi kita buat nama ID-nya TV nama kan. Kemudian pada teksnya kita buat nama. Begitu juga pada teks yang kedua, ID-nya tadi TV name. Kemudian pada teksnya tadi pakai name. Paham sampai sini? Paham, Pak. Masih. Oke, bagus. Atau ada mau ditanya sampai sini? Ini Sekali lagi. siapa? Siapa tadi yang ngomong? Mati suaranya. Jadi itulah yang ada pada sini. Materi ini. Dia untuk membuat penamaan. Nanti bisa kalian contohkan seperti ini. Oke. Selanjutnya kita lihat di layout lagi. Apa lagi yang mau kalian buat? Kemarin itu apa? Untuk membuat list view ya, pernah yang kita buat. Nah, maka kalian lihat dari menu komposit. Nah, di komposit ini ada list view.
Nah, ini bisa kalian kecilkan. Agak susah dia ngecilkan. Biasanya gampang. Bentar ya. Jadi cepat lagi. Oke, bentar ya. Kita atur dulu nih. Agak tarik dia. Oke. Oke, inilah dia. Misalnya kita mau membuat seperti ini. Tapi ini kalau dia kan belum tampil ya. Dia hanya desainnya saja. Misalnya ini. Bapak Ran. Dia belum tampil. Dia masih ke Hello World itu kalau tidak salah. Oh, sudah. Displaynya belum tampil. Karena belum dibuat pemrogramannya. Harus balik lagi ke materi yang ketiga. Gimana sampai sini bingung? Manika. Manika. Bingung? Ya, Pak. Bagaimana bingung? Bagaimana? Dharma udah coba? Kemarin nggak gini, yang Java apa itu? Beda. Sama, Pak. Coba lah. Kalau kamu mau jadi YouTuber pakai ini juga bisa. Kan banyak ya. Coba kamu lihat. Judul-judulnya tentang pemrograman Android di YouTube. Pasti rame. Iya kan? Misalnya Iya, nih, Pak. Bapak. Ya, kita lihat. Misalnya membuat list view. Di Eclipse. Cuman dia paling banyak di Android Studio. Kan banyak. Ada yang sampai 1000. Ya kan? Cuman untuk Eclipse memang Bapak bilang sedikit. Ini dia yang paling banyak di Android Studio memang. Bisa juga sambil kalian pelajari. Coba lihatnya 2500, 1500 ya kan? 3400. Ini kalau tidak salah ini punya anak kampus kita juga, si Rizky Manulang. Semester akhir sekarang. Ada yang kenal? Tidak. Ada, Pak. Nah, Ada, ya Pak. kan? Nah, ini punya dia tadi. Ada 820. Kita lihat berapa. Nah, subscribe-nya udah 1000-an. Udah tembus berarti dia. Dia masih aktif ini 3 bulan yang lalu buat video. Nah, kalian bisa buat seperti itu. Mata kuliah kalian praktekkan, kemudian itulah buat jadi
video kalian. Gitu loh. Jadi jangan siap belajar, nggak tahu tujuannya mau untuk apa. Ya kan? Oke? Ada lagi mau ditanya? Bagaimana? Yang pertama tadi di instalasinya settingannya harus bisa. Sudah, kalau nggak bisa dicoba terus atau ikuti video yang Bapak buat. Habis itu praktekkanlah contoh pertama. Bentar ya, ada telepon dari kakak kelas kalian mau minta tanda tangan. Mohon maaf Pak, audionya di ini Pak, silent. Enggak, bentar ya. Abang kelas kalian lagi nelpon minta tanda tangan. Oke, maaf ya. Ada bang kelas kalian si Johannes. Johannes apa namanya? Dia mau minta tanda tangan ke sini, kejarnya Pak. Ya, semoga kalian bisa cepat menyusul seperti dia ya. Berwisuda. Amin Pak. Ya, jadi nanti kalian bisa juga buat judul skripsi dari sini. Karena belum banyak buat dari sini. Misalnya kalian buat game sederhana, pakai metode apa, ya kan? Atau misalnya kalian buat sistem pemesanan barang, menggunakan metode antrian apa, pakai data mining. Data mining kan data antrian. Atau data mining ini banyak jenisnya. Ada data mining yang rakus dan ada data mining yang apa? Bagus. Nah, itu dia. Jadi bisa kalian buat sistem ini. Kalau nggak percaya, bisa kalian lihat di YouTube. Jadi biar ada semangat kalian belajar. Jangan nggak diinstal. Misalnya membuat program sistem pemesanan barang di Android. Tunggu aja di bawah pohon mangga ya Bang. Bapak masih ngajar 15 menit lagi. Bisa ya? Oke, yuk. Nah, ini. Kelihatan? Tutorial membuat program penjualan dengan Android Studio. Praktikum 4. Berarti contoh-contoh waktu dia kuliah dibuat. Modul bisa diunduh. Bagaimana? Misalnya si siapa nih namanya? Si Dharma atau Risada atau si Manika buat judul sistem penjualan barang di perusahaan XXX dengan menggunakan Android Studio. Bisa kan? Bisa. Atau misalnya kalian pernah ke restoran, dia udah nggak pakai komputer lagi, cuman pakai tablet. Pernah lihat? Pak. Pernah? Pernah Pak. Ya mereka seperti itu. Misalnya di ayam penyet. Jadi di situ kalian buatlah sistem penjualan
ayam penyet di apa? Di ayam penyet apa itu misalnya? Ya udah. Atau perancangan aplikasi penjualan di ayam penyet ini dengan menggunakan Android Studio. Kan bisa jadi skripsi kan? Ah, kalian lihat nih, atau sekalian bisa buat jadi YouTube kalian. 5,4K. Berarti berapa orang? 5.400 kan? Ah, kemudian ini kalian lihat ini si Azhar ini 39K. Berarti berapa orang yang nonton? 39.000 orang kan? Kira-kira kalian ada nggak menonton punya orang ini salah satu? Nah, kemarin, Pak. Ah, kalau udah bagus, berarti ada yang niat belajar. Tapi kalau yang belum, kemana? Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Bagaimana? Masih mau belum diinstal? Atau ini, membuat aplikasi delivery order untuk toko kelontong. Bisa kan? Atau siapa mama sama bapaknya yang jualan di rumah? Misalnya nih, Risada, mama sama bapaknya tukang jualan lontong nih pagi-pagi. Atau nasi gurih, kan bisa membuat aplikasi delivery order lontong, order sarapan pagi pada pada apalah nama nama usaha mama sama bapak, ya kan? Bisa kan? Bisa dibuat jadi skripsi sekalian, bisa dipakai orang tua nanti. Atau kalian pernah lihat film Ipin Ipin? Film Corona, pas mereka kena Corona, kan neneknya bilang, aduh, nggak ada lagi pemasukan. Ya kan? Datang Kak Rusnya apa dia bilang? Tenang opa, katanya kan. Aku sudah ada aplikasi order barang ini. Ada 30-an kan? Betul nggak? Betul kan? Jadi itu film bukan asal-asalan. Jadi dia udah dirancang bagaimana biar mengikuti zaman. Betul nggak? Mana coba dibandingkan film sama apa? Film-film emak yang di Indosiar itu. Tangisan Istri. Mana lebih bagus coba? Kan lebih bagus nonton kartun kan? Ada motivasinya. Sekarang tergantung kalian. Termotivasi enggak? Soalnya beberapa ada yang nggak mau ngisar. Masa lebih rajin anak malam ada loh setengah mereka yang sudah mencoba. Meskipun ada yang bilang Pak masih error nggak bisa jalan, ya Bapak maklum. Ini lagi kalian lihat ini judul yang di bawah ini. Nah, tutorial membuat aplikasi pemesanan travel dengan Android. Baru aplikasi pemesanan makanan online real time. Banyak kan? Bagaimana? Termotivasi nggak? Iqbal, Willy, Audi, bagaimana Fahmi? Proyek apa yang sudah dibuat? Belum ada. Belum, Pak. Kemarin masih nonton aja, Pak. Jadi kalian apa namanya? Di zaman Bapak kuliah, mahasiswa itu harus lebih pandai dari dosen, ya. Kenapa? Karena waktu mahasiswa itu banyak untuk berkreativitas di rumah atau di kos, iya kan? Jadi kalau dosen kalian ini ngajar di sini, habis itu di rumah nanti nggak terpegang ngurus anaknya, iya kan? Nah, makanya lain lagi penelitian, lain lagi pengabdian sama masyarakat.
Bisa kan? Nirukan yang lain. Bagaimana? Risada bagaimana? Janganlah nggak termotivasi. Manika bagaimana Manika? Ya, Pak. Bagaimana? Sudah diinstal? Soalnya masih kerja, Pak. Nanti ke install malam, Pak. Dari kemarin nggak dikerjain. Semuanya. Bukan yang pertama udah diinstal, Pak. Cuman belum dijalankan aja sih, Pak. Hmm, ya sudah dikerjakan lah ya. Soalnya kita udah pertemuan ke-7. Jadi itu sejalan. Kalian buat aja satu project, dia udah sejalan semua. Misalnya mulai dari list view, terus kalian buatlah penamaannya di list view, begitu. Kemudian nanti buat button. Bagaimana jika diklik button tampil di halaman sebelah, gitu. Ya, kalian di semester 5 kan? Semester 5. Iya kan Iya, di semester Pak. 5. Nah, jadi kalau kalian nggak ada project dari sekarang, nggak ada rencana, di semester 7 nanti mau buat judul, ya hambar. Apa judulku ya? Apa judulku ya? Ujung-ujungnya apa? Beli program. Begitu tamat, mau cari kerja, yakin nggak punya kemampuan khusus? Misalnya Android Studio atau apa namanya? Atau pemrograman Visual Studio atau pemrograman web. Bapak tanya lah, Risada, bisanya program apa? Nah, Risada bisanya program apa? Nggak ada kan? Nah, Bang Dharma, nggak ada kan? Nah, Fahmi, bagaimana? Ada? Sekedar belajar aja, Pak. Harus bisa, salah satu. Ya, Iya, Pak. jadi Bapak bagi pengalaman, Bapak pernah kerja di bagian IT, perusahaan retail terbesar, dan minimarket retail terbesar lah di Indonesia yang pelang merah. Tahu kan pelang merah kan, merah kuning. Nah, jadi pas interview itu, pas di interview sama kepala IT-nya ya seperti itu. Kamu bisa apa? Apa jawabannya? Berani nggak ngomong bisa program atau bisa jaringan? Dia pertanyaannya nggak ribet. Silahkan perkenalkan diri. Sudah. Habis itu, oke. Terima kasih sudah memperkenalkan dirinya. Misalnya Ibu Risada, semua orang. Selanjutnya, Ibu bisanya apa? Atau bisa program apa? Misalnya. Atau Ibu Pak Fahmi bisanya program apa? Maka terjadilah mesin jahit, tukang mesin jahit tiba-tiba ya kan, jahit, jahit dia kakinya, goyang-goyang ya kan, karena grogi. Betul nggak itu? Atau kalian nanti kalau tamat nggak mau jadi anak IT, atau mau jadi marketing aja, jual-jual kereta, bagaimana? Bagaimana, Fahmi? Ini si Iqbal ini kemana? Iqbal, Iya, Pak. betul kan yang Bapak bilang kan? Benar, Pak.
Jadi kalian harus punya minimal salah satu tahu program. Sudah, harus tahu troubleshooting. Tahu troubleshooting? Tahu troubleshooting? Enggak, Pak. Nah, troubleshooting pun nggak tahu kan? Troubleshooting itu kerusakan pada komputer kalian harus tahu atau laptop. Bagaimana kalian nanti mau tamat? Kemudian, kalau kalian tahu program harus tahu database. Karena itu sejalan. Misalnya pemrograman Visual Studio. Kan diajar database-nya kan? Simpan pinjam, simpan input, input, edit hapus atau CRUD. Iya kan? Oke, jadi itu sekedar masukan. Karena Bapak lihat teman kalian kelas pagi yang nggak semangat. Masa lebih semangat anak malam yang pulang kerja mereka jam 5. Kadang pas Bapak aja kuliah masuk kelas setengah 6, ada yang masih di jalan, kadang masih di parkiran, Pak, izin lift dulu, izin apa ya Pak, matikan kamera lagi sampai jalan pulang ya. Pas sudah sampai Bapak tanya, sudah diinstal? Sudah. Iya kan? Dicoba ya. Apapun ceritanya, mau minjem-minjem, mau dari warnet, kalian coba. Bisa kan? Ada Der Dharma, Mandika, Audi, Willy, Teresia. Baik, Pak. Iya, Pak. Nanti dicoba, Pak. Iya, jadi harus termotivasi ya. Oke lah, karena waktu kita sudah last time. Sampai jumpa di UTS lah ya. Bapak harap kalian coba. Belum ada kata ketinggalan loh. Ya, Iya, Ya, Pak. Pak. kalau masalah kemampuan tidak bisa, ya sama-sama kita belajar. Bapak maklumin, karena semua kemampuan orang beda-beda. Yang penting ada aja niat mau belajar, mau dicoba programnya, nggak apa-apa. Daripada masa udah pertemuan 7 diinstal pun belum. Jangan-jangan logonya Eclipse pun nggak tahu dia bagaimana, ya kan? Oke lah, sampai jumpa di TS. Selamat siang semuanya. Jangan lupa isi absensi ya. Selamat siang semua. Bye-bye. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, isi absen ya. Siap.